Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novelia. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia angkatan 2019 Universitas Islam Riau. Ingin melakukan percobaan praktikum sederhana dari mata kuliah Kimia Fisika 2, yaitu percobaan laju reaksi dengan teori tumbukan dari segi konsentrasi asam cuka terhadap telur. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melihat perbandingan larutan berdasarkan faktor konsentrasi laju reaksi dan menghubungkannya dengan teori tumbukan. Di sini alat dan bahan yang diperlukan, alat-alatnya ada sendok makan, wadah, serta 3 gelas plastik yang sudah diberi label. Selanjutnya bahannya ada 3 buah telur, 100 ml air, dan 450 ml asam cuka. Oke, kita akan melakukan percobaan praktikumnya. Oke, prosedur kerja yang akan kita lakukan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu, pada gelas pertama ini kita masukkan asam cuka sebanyak 50 ml. Di sini 1 botol asam cuka berjumlah 100 ml. Jadi di sini sudah setengah saya buat, tinggal kita tuang sebanyak 50 ml asam cuka. Lalu kita tambahkan 100 ml air. Kita masukkan terlebih dahulu air ke dalam botol ini. Oke, kita masukkan air sebanyak 100 ml ke dalam gelas pertama. Pada gelas kedua, kita masukkan asam cuka sebanyak 150 ml. Ini 100 ml. Dan kita tambahkan 50 ml. Selanjutnya, pada gelas ketiga kita masukkan 250 ml asam cuka. Berarti dua ini sama ini. Karena satu botolnya 100 ml. Selanjutnya, kita masukkan telur satu persatu ke dalam masing-masing gelas. Kita masukkan pada gelas pertama, pada gelas kedua, dan pada gelas ketiga. Dan kita bandingkan yang terjadi pada ketiga gelas dengan variasi jumlah asam cuka yang berbeda yang diberikan ke gelas tersebut. Gelas mana yang lebih cepat laju reaksinya dan dari segi konsentrasi tiap satuan waktu. Yang pertama kali kita tunggu selama 15 menit terlebih dahulu. Kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Kita tunggu selama 15 menit. Setelah 15 menit, telur yang direndam di dalam gelas yang memiliki jumlah konsentrasi asam cuka yang banyak, yaitu ini, akan mengeluarkan gelembung lebih banyak. Sedangkan yang sedikit konsentrasinya akan mengeluarkan gelembung sedikit. Telur yang belum mengapung sekarang sudah mulai mengapung, kecuali telur pada wadah pertama. Selanjutnya kita tunggu selama 30 menit untuk melihat
yang akan terjadi. Kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit dibiarkan, telur dalam gelas ketiga ini mulai mengelupas. Tetapi belum sepenuhnya, begitu juga pada wadah kedua. Dan pada wadah pertama tidak terjadi pengelupasan. Selanjutnya kita tunggu selama 35 menit. Setelah 35 menit, telur direndam, kulit telur ini pada gelas ketiga. Pada gelas ketiga ini mengalami pengelupasan sepenuhnya dan warna sudah menjadi putih. Kulit telur pada wadah kedua ini sudah mengelupas juga, tetapi belum sepenuhnya. Sedangkan pada wadah pertama ini belum sama sekali terkelupas. Jadi, benar, semakin banyak konsentrasi dalam asam cuka yang digunakan, maka menyebabkan laju reaksi terhadap telur itu semakin cepat, sehingga kulit telur akan cepat mengelupas. Pada gelas ketiga ini, telur belum terlalu melembut, sehingga butuh beberapa menit lagi untuk dapat melihat telur menjadi lembut. Kita coba pecahkan telur untuk melihat terjadi perubahan atau tidak pada isi telur. Di sini kita akan mencoba memecahkan telur yang sepenuhnya sudah terkelupas. Pada percobaan ini hanya mempengaruhi kulit telurnya saja, tidak pada ke dalam telurnya. Isinya tetap sama. Suatu reaksi itu akan berlangsung secara cepat apabila frekuensi tumbukan antar partikel dari zat-zat yang bereaksi itu sering terjadi. Menurut tumbukan, reaksi itu berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi, tetapi tidak setiap tumbukan itu menghasilkan reaksi, melainkan hanya tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukan yang tepat. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat itu bereaksi dengan asam cuka membentuk garam kalsium karbonat larut, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Karena kulit telur itu rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita tahu, jika asam itu dapat merusak suatu benda dan mengubah ketebalannya. Jadi, asam cuka itu merombak kalsium di kulit telur ini dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibatkan tumbukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya itu berlangsung semakin cepat. Baiklah, itulah percobaan praktikum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.